minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam. Pertama kali marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, kita panjatkan puji-pujian, segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita secara pribadi. Yang kedua, salam serta selawat semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya para pelajar, siswa-siswi SD, SMP Kecamatan Jatisrono yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, kita merupakan bagian dari orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Ya, karena atas kehendak Allah lah sampai detik ini, sampai hari ini kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah, tidak hanya ibadah puasa, tidak hanya ibadah tarawih, tapi segala ibadah yang kita kerjakan di bulan ini dijanjikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah kita masih bertemu dengan bulan Ramadan Karim, Ramadan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang mulia, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan kita alhamdulillah sore hari ini menjadi bagian dari orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Karena ada dua kebahagiaan bagi orang yang menjalankan puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan itu dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika bertemu dengan waktu buka, dan yang kedua ketika bertemu dengan jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa sekalian. Pada kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah, pengingat diri, self reminder ya bagi saya pribadi khususnya, dan bagi pemirsa pada umumnya, terutama juga pada siswa-siswa yang ada di Islam dan di mana saja umat Islam pada umumnya. Tema yang akan saya ambil adalah raih kesempatan bersedekah kapan saja, di mana saja. Kita akan berbicara sedikit tentang sedekah. Apa toh sedekah itu? Secara umum kita pahami bahwa sedekah adalah mengamalkan harta kita di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharap balasan apapun, tanpa mengharap imbalan apapun, dan hanya semata-mata mengharap ridhonya Allah, semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah sebagai pembuktian kebenaran akan keimanan kita. Seperti itu. Tapi secara fikih dipahami bahwa kullu ma'rufin shadaqah, bahwasanya setiap amalan-amalan yang mampu kita kerjakan sebagai ibadah disebut sedekah. Jadi luar biasa sekali Allah ini memberikan sebuah kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, untuk memperbanyak peluang pahala, mendapat peluang pahala dengan bersedekah. Karena sedekah itu tidak melulu dengan uang, karena sedekah itu tidak melulu dengan harta benda. Kita yakini dulu bahwa sedekah ini adalah bisnis kita dengan Allah, perniagaan kita dengan Allah. Yang namanya bisnis dengan Allah, impossible akan merugi, impossible akan bangkrut. Mungkin kita dapat berita, oh ya, orang yang banyak mabuk, sering mabuk, bisa jadi bangkrut. Orang yang berjudi, main togel, atau mungkin main apa ya, judi bola dan sebagainya, bisa bangkrut. Iya, banyak beritanya.
Tapi kalau orang yang banyak bersedekah kemudian bangkrut, belum ada beritanya. Artinya, jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah memahami bahwasanya kullu ma'rufin sedekah, segala sesuatu itu bisa disebut sedekah, maka mari jangan sia-siakan peluang ini. Ketika Allah sudah menjanjikan, bagaimana Allah menjanjikan bagi orang-orang yang suka bersedekah? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi tidak perlu khawatir ketika matematika Allah, hitung-hitungannya Allah itu akan merugikan kita. Tidak. Ketika kita berbuat satu kebaikan, otomatis 700 kebaikan yang akan kita dapat. Meskipun kita ikhlas, bukan berarti kita nggak dikasih apa-apa sama Allah. Allah menjanjikan kebaikan yang berlipat. Satu kebaikan 700. Dan tidak mungkin Allah akan mengurangi kebaikan yang diberikan kita menjadi 699. Tidak, Allah janjikan 700. Seperti itu. Ini adalah perniagaan kita dengan Allah, dan tidak akan rugi karena kebaikan yang akan diberikan Allah berlipat ganda. Apa kemudian ini ya, banyak mungkin yang bertanya, Bu, saya masih pelajar, saya masih SD, saya masih SMP, uang saku aja saya masih minta, bagaimana saya bisa sedekah? Eits, jangan khawatir, Allah memberi kesempatan yang luas, membuka peluang yang luas. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah berkata, bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, tulang dari jalanan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian. Dan dia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan dia dibebaskan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita ini mendapat kebaikan, mendapat pahala dari Allah. Itu. Jadi kenapa kita mesti takut? Oh, saya masih SD, Bu, bagaimana mungkin saya bisa infak, sedekah? Uang jajan aja ini. Ambil peluang di mana saja, kapan saja bisa kita berbuat. Bertasbih, bertahmid, beristighfar itu sedekah untuk diri kita. Bertasbih, bertahmid, beristighfar itu kita bisa niatkan sedekah untuk orang tua kita. Kita berikan doa untuk kedua orang tua. Itu sedekah. Jangan khawatir dengan peluang yang ada. Kemudian ini ringkas aja ya. Maksudnya hal-hal yang simpel, hal yang bisa kita mudahkan, bisa kita dapatkan peluang, kita bisa raih kesempatan ini, terlebih di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan kesempatan. Bahkan tersenyum saja adalah sedekah. Tabassumka sedekah. Senyum yang ikhlas, senyum yang tulus kita berikan kepada teman, kepada saudara, kepada orang yang sudah menyakiti kita, itu juga sedekah. So, kenapa kita harus menyanyikan kesempatan? Kenapa kita harus menyanyikan peluang yang begitu banyak yang ada di depan kita? Kapan saja, di mana saja kita bisa berbuat baik. Kita bisa menyingkirkan batu, kita bisa menata sandal di masjid mungkin. Jadi ketika jamaah keluar masjid, tinggal pakai. Adik-adik mungkin di masjid TPA belum buka puasa, mungkin ketika sudah giliran selesai membaca Quran atau Iqra, silahkan keluar dulu tata sandal yang ada. Kita manfaatkan peluang, kita ambil kesempatan untuk mendapatkan pahala sedekah, karena luar biasa sedekah. Hikmahnya ya, bisa mensucikan jiwa, bisa menenangkan, kemudian bisa menunjukkan bahwa kita tunduk, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan tunda-tunda untuk bersedekah, jangan tunda-tunda untuk berbuat kebajikan. Semuanya akan kembali kepada kita.